Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Meta Tanjung dalam rangka Special Performance Podcast ASN Beraneka. Jadi hari ini saya sudah bersama dua orang rekan saya yang merupakan peserta latar atau pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Jadi dua orang ini adalah CPNS dari Kabupaten Muara Enim yang sedang mengikuti pelatihan dasar gitu ya. Nah, mungkin biar lebih enak, nggak apa-apa kali ya kita pakai bahasa yang lebih santai kayak gini. Ya, boleh. Boleh, silakan aja Mbak Meta, nggak apa-apa biar enak. Oke, sebelumnya gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Karena kalau nggak kenal pasti nggak bakal sayang-sayangan kan? Oke, dimulai dari saya dulu ya. Saya adalah seorang guru nih, jadi nama saya Meta Tanjung. Saya bekerja di instansinya SMP Negeri 5 Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Saat ini saya mengajar pelajaran IPA di kelas 7, 8, dan 9. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Erika bisa perkenalan dulu. Oke, makasih Mbak Meta. Halo teman-teman yang sedang nonton podcast ini. Perkenalkan, nama saya Erica Alfianti. Saya juga seorang guru nih, ngajar di SMP Negeri 3 Rambang Miru. Sama seperti Sis Meta tadi, saya juga mengajar IPA di kelas 7, 8, dan kelas 9. Terima kasih. Selanjutnya, cowok satu-satunya nih. Oke, yuk perkenalan Ya, dulu halo yuk. semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianto. Di sini saya juga peserta latsar CPNS dari Kabupaten Muara Enim. Nah, di sini saya mengajar ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 5 Semenda Darat Laut. Jadi saya mengajar dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Oke, banyak ya yang diajarin ya, kelas 7, 8, 9. Oke. Sebelumnya kita ini kan seorang ASN nih. ASN itu kira-kira apa sih? Pasti orang-orang awam banyak nggak tahu apa itu ASN karena di sini tajuknya ASN beraneka. Mungkin masyarakat biasa kenalnya bukan ASN tapi adalah PNS. Jadi sekarang ini PNS itu digabungkan namanya menjadi ASN karena ASN ini terdiri dari selain dari PNS sendiri ada juga yang namanya P3K yaitu pegawai pemerintah perjanjian kerja gitu ya sis ya saya. Ya, Jadi benar. sekarang namanya bukan PNS tapi ASN, lebih dikenalnya sebagai aparatur sipil negara. Oke, kalau ngomongin tentang ASN nih, seperti yang kita tahu kan banyak banget sering kita dengar stigma-stigma atau pendapat-pendapat negatif terhadap ASN ini yang sering kita dengar dari masyarakat. Misalnya nih, tentang produktivitas seorang ASN itu sendiri yang katanya nggak terlalu produktif gitu kan. Mereka cuma pergi ke kantor dari pagi hari, terus pulang tanpa bawa apa-apa gitu kan, kayak kelihatan ngapain sih gitu, nggak produktif banget gitu kan. Terus juga ada juga yang menilai bahwa ASN itu sendiri nggak profesional dikaitkan dengan pelayanan mereka terhadap publik. Misalkan dalam hal-hal yang sekarang sering terjadi, pelayanan dari segi misalkan pembuatan KTP, KK, dan lain-lain ya, dinilai kayaknya kurang prima, bertele-tele, berbelit-belit gitu kan. Terus juga ada isu terkait pungutan-pungutan liar atau pungli. Bener kan kayak gitu kan? Gimana nih Ya. pendapatnya Mbak Iya, Erika? benar sekali. Oh, oke. Kak Dwi dulu deh. Oke. Boleh nih, Kak Dwi dulu. tadi dulu. Oh, kalau menurut saya sih memang tidak semua oknum ASN itu negatif ya, tapi juga ada yang uh, berperilaku baik. Hanya saja memang secara kedisiplinan, memang setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang ASN itu disiplin, ada yang kurang disiplin, sehingga masyarakat hanya menilai buruknya saja tanpa menilai segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ASN itu sendiri. Oke, jadi pada dasarnya nggak semua ASN itu kayak gitu ya. Ya, Hanya ada benar. beberapa oknum saja gitu. Iya, benar Ya, Oke. sekali Pak Meta. Jadi jangan dipikir bahwa kalau misalkan ada satu yang kayak gitu, semuanya kayak gitu, nggak bisa kita samain semuanya gitu. Oke, selanjutnya nih kita sudah bahas tentang ASN secara garis besar ya. Terus
berkaitan dengan tajuk kita hari ini, yaitu ASN beraneka. Apa sih ASN beraneka itu? Kok beraneka? Nggak satu aneka aja, nggak satu aja gitu, beraneka ragam kali ya. Mungkin pandangan orang sekali dengar pasti kayak gitu kan. Saya pengen sekali dengar penjelasan dari Kak Dwi nih, gimana ASN itu dikatakan beraneka itu gimana sih? Ya, terima kasih Mbak Meta. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan aneka, aneka itu adalah singkatan. Jadi kepanjangan itu adalah A itu melambangkan akuntabilitas, N itu melambangkan nasionalisme, E itu melambangkan etika publik, K itu melambangkan komitmen mutu, dan yang terakhir A itu melambangkan anti korupsi. Nah, mungkin kalau misalkan berkaitan dengan akuntabilitas, mungkin saya sedikit membahas tentang akuntabilitas ya. Jadi kalau diartikan, akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, akuntabilitas ini menuju pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, apa aja sih yang ada di akuntabilitas? Yang pertama, ada kepemimpinan, kemudian ada transparansi, ketiga ada integritas, kemudian keempat ada tanggung jawab, kelima ada keadilan, keenam ada kepercayaan, ketujuh itu ada kejelasan, kedelapan itu ada keseimbangan, dan yang terakhir kesembilan itu adalah konsistensi. Nah, mungkin saya bisa ambil contoh sedikit ya. Misalkan dalam kepemimpinan, kita ini kan sebagai guru ya, tiga-tiganya sebagai guru. Guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi contoh bagi peserta didik, baik itu dalam bertindak, berperilaku, bersikap, itu kita harus menjadi contoh kepada peserta didik yang kita ajarkan. Nah, tapi bukan berarti hanya guru saja yang bisa menjadi seorang pemimpin, tapi orang tua, apapun itu yang ada di masyarakat itu bisa menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya tanggung jawab. Kita guru itu diberi tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Artinya kita harus melaksanakan tanggung jawab kita ini dengan sebaik mungkin. Jangan sudah diberikan tanggung jawab, malah kita lemparkan tanggung jawab ini ke orang lain gitu. Mungkin sedikit yang bisa saya sharing mengenai akuntabilitas, Pak. Mungkin ini aja sih yang bisa saya sharing. Mungkin ya teman-teman lain mungkin udah ini ya bisa menjelaskan yang lebih dari apa yang saya bicarakan ini. Oke, secara singkatnya aja nih, biar para pendengar podcast kita kali ini paham nih tentang nilai akuntabilitas itu sendiri. Jadi akuntabilitas itu pertanggungjawaban ya Mas Dwi ya. Dan pertanggungjawaban itu salah satu nilainya adalah kepemimpinan. Seperti yang kita tahu nih, kepemimpinan itu bukan hanya kita harus menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi bupati, atau menjadi apapun yang biasa kita sebut sebagai pemimpin, tapi pada dasarnya setiap manusia itu adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kita itu pasti di lingkungan kita itu akan ada saatnya kita diperlukan untuk menjadi pemimpin. Misalkan ibu rumah tangga bisa saja dia memimpin keuangan dalam rumah tangganya. Seperti itu kan, Mas Dwi ya, maksudnya ya? Iya, benar sekali, Mbak. Oke. Terus nih, nilai yang kedua, tadi kan aneka ya, A, akuntabilitas. Selanjutnya, N, itu nasionalisme. Gimana kalau kita dengar pendapat Mbak Erica nih, gimana contohnya kalau seandainya langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Oke, makasih Sis Meta. Kalau kita bicara masalah nasionalisme, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Nah, di sini rasa nasionalisme ini untuk di zaman sekarang ini nggak perlu dengan cara membawa pistol kemana-mana. Saya siap membela negara, tidak harus seperti itu ya, Meta ya. Nah, jadi untuk nasionalisme ini sendiri sebenarnya adalah pemahaman mengenai nilai kebangsaan atau pokok kekuatan cinta kita sebagai individu terhadap bangsanya. Nah, ini dengan cara apa? Bisa dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila
Nah, Pancasila kan ada 5 nih. Ternyata dari Pancasila ini tadi itu ada nilai-nilai tersendiri. Nah, jadi untuk sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa kan ya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa nih kita bisa menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa? Itu salah satunya dengan menjalankan ibadah tepat waktu, membaca Al-Quran atau sholat untuk yang Islam ya. Nah, itu salah satu bentuk dari kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa nilai-nilai aneka ini enggak hanya buat ASN doang loh. Jadi buat semua orang itu pun bisa diterapkan di kita semua ya. Nah, jadi diharapkan setelah dengar podcast kita nih nanti teman-teman yang dengar itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang kita jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjut lagi ya. Yang selanjutnya itu mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia. Nah, itu contohnya dengan apa kita bisa melakukannya, yaitu dengan menghormati perbedaan pemahaman atau perbedaan agama yang ada di lingkungan kita. Misalkan kita lagi kumpul nih sama temen. Nah, sedangkan temen ingin menjalankan ibadahnya. Padahal kita berbeda agama, ya silahkan, tidak boleh dilarang. Karena itu yang namanya tidak membeda-bedakan. Oh, saya agama A, dia agama B, berarti dia nggak boleh ibadah di sini karena saya agamanya A, nggak kayak gitu. Jadi silahkan. Nah, terus yang selanjutnya juga untuk nilai nasionalisme ini bisa dengan cara rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Caranya dengan apa? Nah, tidak perlu harus semuanya harus jadi TNI, harus jadi polisi untuk membela kepentingan negara. Nah, tidak. Jadi caranya bisa dengan contohnya aja nih. Kalau untuk sebagai ASN, misalkan kita harus memberikan pelayanan. Nah, di sisi lain kita ada kepentingan pribadi. Nah, kita harus mementingkan kepentingan institusi daripada kepentingan pribadi kita tadi. Kemudian yang selanjutnya Mbak Meta, itu bisa mengembangkan rasa cinta tanah air cinta tanah air terhadap bangsa dan rasa persatuan. Dengan cara apa? Yaitu menggunakan produk dalam negeri nih. Bisa dengan cara kita menggunakan batik atau misalkan kita memakan makanan khas yang emang dijual UMKM. Nah, itu bisa dengan cara yang sesederhana itu kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita gitu kan. Nah, sudah itu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Jadi contohnya gimana nih? Kalau misalkan kita musyawarah. Nah, di musyawarah itu kan berarti kita melakukan musyawarah untuk mencapai satu kata mufakat. Nah, jadi ketika kita sudah mengutarakan pendapat, orang lain mengutarakan pendapat, didapatlah hasil, ternyata pilihan orang lain yang diterima, bukan pilihan kita. Kita harus bisa berlapang dada, tidak boleh memaksakan pendapat kita. Oh, pendapat aku paling benar harus lolos, harus oke gitu. Nggak bisa. Jadi kalau sudah mencapai kata mufakat, ya sudah berarti keputusan dari banyak orang memilih pendapat tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada kekeluargaan dan gotong royong. Jadi implementasinya di kehidupan kita sehari-hari itu adalah dengan contohnya ada gotong royong nih di sekitaran rumah kita, di komplek rumah. Misalkan gotong royong untuk membersihkan got atau selokan. Nah, dengan cara kita ikut melaksanakan gotong royong tersebut, itu kita sudah membangun rasa nasionalisme ya, dengan cara yang simple seperti itu ya, Sis ya. Selanjutnya lagi nih, yaitu adil terhadap sesama dan suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Nah, jadi kita dalam memberikan pelayanan atau misalkan kita nih sebagai seorang guru, contohnya saya sebagai seorang guru, adil dalam memberikan pelayanan bukan berarti contohnya siswa itu lebih pintar nih, siswa yang ini kurang pintar, jadi aku mau ngajarin yang dia aja lah. Atau misalkan
oh dia agamanya sama aku, dia beda agama, jadi aku lebih pro yang sama agama. Enggak gitu. Jadi adil terhadap sesama, tidak membedakan ras, suku, dan agama. Kalau untuk memberi pertolongan kepada orang lain, ini bukan nilai yang baru ya, tapi sudah lama mungkin diajarkan oleh orang tua kita bahwa dengan memberikan pertolongan orang lain, sekecil apapun, kita sudah menimbulkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, gitu Mbak Meta, untuk nilai yang nasionalisme ya. Jadi, apa namanya, silahkan untuk yang mendengarkan podcast ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme ini karena sangat penting gitu. Oke, mungkin kalau nasionalisme ini lebih umum banget ya, bahkan seorang anak kecil pun bisa ikut menanamkan atau sudah bisa diajarkan untuk menumbuhkan jiwa nasionalismenya gitu ya. Jadi kalau seandainya nih pendengar podcast kita di rumah, kalau mau beli baju, mau beli apa, itu seharusnya kita harus bangga dan mendukung produk-produk dalam negeri ya. Misalkan aja walaupun nggak batik, tapi bisa juga membeli tas, membeli sepatu, atau makanan, seperti itu makanan-makanan khas dari Indonesia, atau bisa juga dengan ikut melestarikan budaya, musik-musik, seperti itu ya. Iya, benar sekali Mbak Meta, karena produk dalam negeri kita juga nggak kalah sih sebenarnya sama produk-produk luar negeri gitu. Oke, kalau Mas Dwi sendiri, produk apa nih yang biasanya sudah dibeli? Biasanya produk Indonesia ya? Ya, kalau saya sih biasanya batik ya. Batik itu kan adalah ciri khasnya bangsa Indonesia nih. Batik, songket, apalagi songket. Oh iya, benar, Songket ini kan sebagai warisan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Sedangkan saya sendiri adalah putra Palembang, harus melestarikannya, gitu Mbak. Gitu, mantap sekali Pak Dwi ya. Iya, benar-benar nih. Benar-benar nih. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang A dan N dari aneka, selanjutnya ada nilai E nih, yaitu sendiri adalah etika publik. Jadi seorang ASN itu adalah pelayan publik atau pelayan masyarakat ya bahasa sederhananya. Jadi untuk etika publik ini sederhananya berkaitan dengan cara kita dalam melakukan pelayanan atau kalau dalam bahasa lengkapnya etika publik itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, ASN itu sendiri dituntut untuk memiliki 14 nilai dari etika publik. Jadi nilai-nilai etika publik itu ada 14 ya. Salah satunya adalah bekerja secara profesional dan tidak memihak, artinya tidak pandang bulu. Nah, contohnya nih, kalau berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai seorang guru, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Erika, misalkan dalam suatu kelas yang kita ajar nih, ada anak kita atau ada anak saudara kita, ada tetangga kita. Nah, yang harus kita hindari sebagai guru adalah memberikan penilaian secara subjektif. Jadi kita tidak boleh subjektif dengan memandang dia, dia kan keponakan saya, jadi saya harus kasih dia nilai yang bagus dia biar dia ranking gitu. Nah, hal itu yang harus kita hindari sebagai guru ya terkaitnya. Terus juga kalau untuk aktualnya sekarang itu banyak sekali di masyarakat itu yang berpandangan buruk tentang pelayanan ASN itu, misalkan nih seorang dokter misalkan di rumah sakit. Dokter itu kan seorang pelayan masyarakat juga. Jadi seorang dokter itu harus bekerja secara jujur, maksudnya jujur kepada pasien kan bagaimana keadaan dan kondisi pasien. Terus juga harus bekerja secara tanggap, cepat, tepat, dan akurat. Dan itu merupakan salah satu nilai dari etika publik. Kebayang nggak sih kalau seandainya dokter tidak memegang teguh nilai etika publik yang itu? Bisa mampu semua nggak sih pasiennya? Itu kan? Benar nggak nih? Iya, benar sekali Mbak. Oke, jadi sebagai seorang pelayan publik, kita juga harus dituntut untuk memiliki nilai-nilai etika publik seperti bekerja secara profesional, cepat, tanggap, jujur, dan juga apa adanya kepada masyarakat atau publik yang sedang kita layani. Selanjutnya, ada 2 lagi ya, nilai aneka yang belum kita bahas. Sudah, kemudian K
Nih, K itu komitmen mutu. Gimana? Balik lagi ke Kak Dwi nih. Ya, membahas tentang komitmen mutu nih ya. Jadi di dalam komitmen mutu itu ada yang namanya efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Nah, apa sih efektif itu? Efektif itu kalau bisa kasih contoh, dalam melaksanakan suatu tugas itu kita harus ada rencana terlebih dahulu. Nah, kita ini kan sebagai guru nih, dalam mengajar kita harus buat RPP kan, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini bisa kita menjadikan sebuah pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian ada yang namanya inovatif. Ini nih penting nih bagi kita generasi muda nih, generasi Z, ya, anak-anak milenial lah. Kita harus berinovasi. Apalagi sekarang kan kita ini sangat menguasai teknologi. Jadi gunakanlah teknologi ini sebaik mungkin. Contohnya dalam mengajar, kita harus gunakan media-media yang menarik, sehingga dalam proses pembelajaran itu dapat menarik dan tidak monoton, sehingga minat belajar siswa ini dapat meningkat. Nah, kemudian ada contoh lagi mengenai berorientasi tentang mutu ya. Kalau berorientasi tentang mutu ini berkaitan dengan efektif. Jadi ketika suatu rencana sudah kita buat, artinya ada tujuan yang harus kita capai. Apa sih tujuan yang ingin kita capai? Maka ketika kita memiliki tujuan yang baik, maka mutu itu akan baik juga. Jadi kita sebagai generasi muda, ayo kita sama-sama bekerja sesuai dengan komitmen mutu kita untuk mendapatkan hasil yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, itu Mbak. Oke. Jadi kalau untuk komitmen mutu itu lebih ke bagaimana cara kita dalam mempertanggungjawabkan kerjaan kita gitu ya. Jadi bisa secara efisien, efektif, terus juga berorientasi atau mengacu pada mutu kita. Terus satu lagi kita juga harus memiliki inovasi. Seperti yang kita ketahui sekarang kan kita sedang hidup di zaman milenial. Kita harus berinovasi. Benar sekali. Oke. Nilai yang terakhir nih. Ada salah satu lagi nilai yang terakhir itu huruf A. A yang terakhir itu anti korupsi. Nah, ini dia nilai yang paling penting harus ditanamkan dalam jiwa kita. Gimana pendapatnya nih Mbak Erica? Oke, ya Mbak Meta. Tapi sebenarnya semua nilai aneka ini penting untuk diterapkan di dalam kehidupan kita ya. Makanya disebut aneka ini karena memang semuanya harus diterapkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu anti korupsi. Nah, ini menjadi yang sangat gimana ya, harus diimplementasikan karena kalau untuk ASN sendiri ini contohnya nih, misalkan sekarang banyak marak nih pemimpin daerah, contohnya misalkan gubernur kayak atau bupati. Nggak usah disebutin lah ya, nggak usah disebutin gubernur, bupati nih misalkan ya yang melakukan tindakan korupsi ya. Nah itu karena di dalam diri gitu. Contohnya nilai apa? Pertama jujur ya, nilai kejujuran. Karena nilai jujur itu tidak berbuat curang atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contohnya apa, Mbak Meta? Kalau untuk di kehidupan sehari-hari, contoh yang paling kecil aja, misalkan nih, kita disuruh beli minyak sama orang tua kita dikasih uang 20.000, ya kan? Nah, harga minyaknya 15.000, ternyata kita bilang sama orang tua kita bahwa harga minyaknya 20.000. Nah, itu kan sudah termasuk dalam korupsi ya, walaupun emang skalanya kecil. Nah, tapi tetap dari hal yang sesederhana itu aja, itu harus tetap diterapkan. Nah, yang selanjutnya, nilai yang selanjutnya itu adalah peduli. Jadi, kita itu juga harus memiliki rasa pedulian terhadap orang lain, sehingga kita tuh ada rasa enggan loh untuk melakukan yang tidak benar. Jadi kalau misalkan disuruh nih kamu dikasih uang sekian, ambil aja buat kamu, tapi uang itu uang yang haram ya, misalkan uang hasil dari korupsi. Nah kalau kita memiliki rasa kepedulian, ini nggak bener nih, aku nggak boleh nih kayak gini. Nah jadi itu kan udah ada penolakan dari dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya itu mandiri.
yaitu melakukan pekerjaan dengan mengandalkan kemampuan diri. Jadi sekarang banyak nih, kalau aku suka lihat nih ya, Mbak Meta ya di media sosial, oh dia masuk pakai orang dalam lebih cepat gitu kan ya. Nah Oh itu iya, tidak, benar-benar. bener kan, banyak yang kayak gitu ya. Jadi itu tidak apa namanya mengimplementasikan dari nilai anti korupsi, itu termasuk dari korupsi loh, walaupun cuma kayak gitu doang pakai orang dalam gitu kan. Nah jadi kita juga harus mengandalkan kemampuan diri kita, jangan bergantung sama orang lain. Nah yang selanjutnya itu ialah disiplin. Jadi kalau misalkan mengerjakan tugas kayak gitu kan, harus sesuai aturan yang diterapkan. Nah ini disiplin ini aja dari anak SD juga bisa diterapkan, karena misalkan dikasih tugas sama gurunya ya kan, harus dikumpulkan besok nih jam 12. Nah berarti kalau bisa sebelum jam 12 itu sudah mengumpulkan tugas, itulah nilai dari disiplin. Kemudian tanggung jawab. Jadi dalam mengemban tugas itu, baik kita sebagai ASN atau profesi-profesi lain, kita juga harus mengemban tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan segala konsekuensinya gitu kan. Nah, untuk nilai anti korupsi yang terakhir itu adalah kerja keras, Mbak Meta. Jadi kerja keras ini itu kita berusaha mencapai tujuan atau posisi yang kita inginkan dengan usaha dan kerja keras kita sendiri. Nah, jadi jangan menggunakan cara-cara yang curang gitu kan. Nah, terus itu juga ada yang namanya kita juga hidup harus sederhana gitu kan. Jadi jangan kalau misalkan ibaratnya kita menjalani hidup tidak harus dengan hedon gitu kan. Nah, harus sesuai dengan kemampuan kita. Paling gitu aja Mbak Meta buat nilai yang terakhir ini. Oke, jadi secara ringkasnya nih, kebanyakan masyarakat sekarang atau generasi sekarang itu kan untuk mencapai keinginannya, untuk hidup mewah, untuk berbelanja misalkan, untuk beli handphone mewah, itu bisa mendorong atau memicu diri sendiri tadi untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi ya. Jadi memang seharusnya kita tadi, baik ASN ataupun masyarakat biasa, itu harus menerapkan nilai anti korupsi dari dalam diri kita sendiri. Belajarnya harus dimulai dari diri sendiri, gitu ya. Oke, nah dari kesimpulannya nih, dari bincang-bincang kita pada hari ini, ASN itu pada dasarnya sudah dibekali dengan banyak sekali ilmu-ilmu sebagai bekal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seusai mereka tuh, bahkan setelah mereka terpilih pun mereka tuh masih harus mengikuti pelatihan dasar seperti yang saat ini kita lakukan ya, kita ikuti. Iya, benar banget Mbak Meta. Iya. Nah, ilmu-ilmu dari pelatihan yang kita dapatkan ini salah satunya tentang nilai-nilai aneka. Dan nilai-nilai aneka ini yang harusnya benar-benar harus kita tanamkan dalam diri kita terapkan, terus kita sosialisasikan juga kepada teman-teman kita untuk kita terapkan dalam lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Sehingga diharapkan lambat laun stigma negatif ataupun pandangan-pandangan negatif masyarakat yang tadi kita bahas sebelumnya bisa hilang atau pudar seiring dengan perbaikannya tingkah laku ataupun perbuatan kita karena kita menerapkan nilai-nilai aneka ini. Gitu ya, Kak Dwi dan Mbak Erika ya? Iya, benar sekali, Mbak. Oke, jadi nih teman-teman yang sekarang masih dengerin podcast kita, baik ASN, ibu rumah tangga, banker, ataupun bisa apapun deh pokoknya. Jadi mulai dari sekarang sama-sama yuk mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita bisa menjadi ASN yang memiliki nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya Meta. Saya Dwi. Saya Erika. Kami ASN yang beraneka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.